Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan Alhamdulillah sudah hadir Dr. Iwan Setiawan, MKes SPS yang nanti akan menyampaikan untuk kita bersama. Tema kali ini yaitu menua dengan baik tanpa demensia Alzheimer. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini belum lama 21 September ya dok, Hari Alzheimer sedunia ini. Tanggal 21 September itu diperingati sebagai Hari Alzheimer sedunia. Tapi kelihatannya kalau sama hari-hari yang lain, jantung atau apa gitu kurang begitu mencuri perhatian ya dok. Ya mungkin perlu kita sosialisasikan. Kurang kencang ya dok. Silakan dok. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat. Pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit mengulang kembali, mungkin dulu pernah saya sampaikan juga terkait dengan demensia, atau mungkin lebih tepatnya demensia Alzheimer. Jadi pada tanggal 21 September kemarin ini diperingati sebagai Hari Alzheimer sedunia. Bukan berarti Alzheimer-nya ada ulang tahun atau dibangga-banggakan, tapi kita mengenal untuk kita cegah ya. Kalau dari tema kita ini menua dengan baik tanpa Alzheimer. Jadi kalau kita menua itu menjadi tua itu suatu keniscayaan. Kalau kita diberi umur panjang oleh Allah, menjadi tua itu suatu keniscayaan. Tapi untuk menjadi demensia atau demensia Alzheimer itu suatu pilihan ya. Jadi demensia itu mungkin di kalangan kita dikenal dengan pikun ya. Jadi demensia itu adalah suatu penyakit neurodegeneratif yang ditandai dengan adanya suatu gangguan fungsi kognitif ya. Jadi otak kita itu selain mempunyai fungsi motorik, fungsi sensorik, fungsi koordinasi, tapi juga ada namanya fungsi kognitif ya. Fungsi kognitif itu meliputi minimal ada 5 fungsi. Dari fungsi kognitif itu terdiri dari fungsi memori. Jadi seperti daya ingat ya. Kalau daya ingat itu kita bisa menghafal ingatan yang sudah lalu maupun ingatan yang baru-baru, itu fungsi memori. Kemudian ada fungsi bahasa, kita bisa mengenal berbagai bahasa, kita bisa mengucapkan suatu kata-kata, bisa berkomunikasi ya, fungsi bahasa. Kemudian ada namanya fungsi eksekutif. Jadi fungsi eksekutif itu di mana otak kita mempunyai kemampuan untuk bisa memutuskan suatu keinginan atau memutuskan ya saya mau melakukan sesuatu, itu fungsi eksekutif ada di otak bagian depan. Kemudian fungsi atensi dan konsentrasi itu fungsi perhatian ya, fungsi perhatian. Nah, fungsi-fungsi ini menjadi menjadi masalah kalau itu terganggu. Minimal kalau namanya demensia itu setidaknya ada 2 yang terganggu. Mungkin fungsi memori terganggu dan fungsi eksekutif, atau mungkin memori dengan bahasa ya. Jadi udah lupa-lupa, banyak lupanya, mudah lupanya. Kemudian untuk komunikasi juga terganggu ya. Fungsi sosialisasinya, fungsi sosialnya juga terganggu, di mana kalau orang demensia itu di samping mungkin ada gangguan daya ingat, jadi dia cenderung untuk menyendiri. Dan gangguan ini mungkin akan semakin berat. Jadi kalau namanya demensia Alzheimer itu suatu bentuk gangguan yang paling sering dijumpai pada kondisi pikun. Jadi pikun yang berat. Demensia Alzheimer ini dari hari ke hari ini mempunyai progresivitas yang cukup cepat ya. Jadi progresif itu dari hari ke hari semakin memburuk. Nah kemudian kira-kira apa yang menyebabkan kok bisa terjadi demensia Alzheimer ini?
Jadi secara umum demensia itu memang penyebab yang pasti itu masih belum jelas ya. Tapi ada beberapa faktor risiko yang perlu kita ketahui. Yang pertama biasanya umur. Usia di atas 65 atau 70 ke atas itu biasanya memang risiko bisa terjadi demensia. Kemudian yang kedua adalah faktor keturunan, genetika. Nah, faktor genetika ini pun sebenarnya kalau mempunyai faktor risiko yang sama. Jadi kalau misalnya ada seorang anak, kemudian dia mempunyai orang tua atau kakek nenek, ada yang mengalami demensia Alzheimer, tapi kalau faktor risikonya itu bisa dikendalikan, insya Allah tidak sampai muncul. Atau mungkin tidak sampai berat seperti orang tuanya atau kakek neneknya. Nah, faktor risiko yang apa yang bisa dikendalikan? Kalau tadi yang usia tua atau mungkin faktor keturunan kan itu tidak bisa dimodifikasi ya, tidak bisa kita kendalikan. Nah, yang bisa dikendalikan yaitu risiko vaskuler. Itu risiko yang hampir mirip risiko dengan stroke ya. Karena demensia ini juga bisa dipengaruhi oleh adanya gangguan aliran darah yang ke otak, yang mungkin mempengaruhi fungsi dari daerah hipokampus di situ. Jadi kalau faktor risiko yang vaskuler itu seperti hipertensi, kemudian diabetes, hiperkolesterol, ya itu beberapa hal yang termasuk stroke itu juga ya. Kalau sampai terkena stroke biasanya risiko terjadi demensia itu juga besar, terutama kalau yang mengenai daerah hipokampus atau daerah atau area-area yang berfungsi pada fungsi kognitif tadi, seperti fungsi bahasa, fungsi eksekutif gitu. Jadi kalau fungsi bahasa itu ada di bagian sisi otak yang sebelah sisi samping-samping ini, kemudian yang eksekutif ada di bagian depan, kemudian yang memori itu ada di dalam di hipokampus dan sebagainya. Nah itu kalau sampai terganggu, fungsinya terganggu ya akan muncul gejala demensia. Yang Alzheimer ini memang cukup berat. Nah, untuk mengatasi seperti itu memang kita harus segera mengenali sejak awal ya. Jadi kalau misalnya dari awal itu sudah ada gangguan daya ingat yang mudah lupa. Kalau hanya lupa saja mungkin masih lupa yang normal ya. Tapi kalau lupa kemudian disertai dengan gangguan fungsi yang lain seperti fungsi sosial, fungsi bahasanya juga terganggu, lah itu harus diperiksakan untuk segera dilacak, diperiksa untuk seberapa berat kira-kira ini terjadi kepikunan tersebut, demensianya. Nanti kalau misalnya sudah diketahui, nanti akan dilakukan upaya untuk pencegahan. Nah tentunya pencegahan itu bisa kita lakukan sendiri, terutama dalam mengendalikan faktor risiko tersebut. Jadi kalau misalnya hipertensi, ya bagaimana kita mengupayakan untuk teratur berobat, ya mengontrolkan tekanan darahnya. Kemudian kalau yang diabetes juga diperiksakan untuk diusahakan untuk bisa terkendali kadar gula darahnya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa mengganggu fungsi kognitifnya terganggu, yaitu kalau orang yang mudah stres, depresi. Karena stres dan depresi itu akan menyebabkan kerusakan sel-sel otak yang lebih berat lagi. Kebiasaan merokok, alkoholisme dan sebagainya itu juga. Dan yang penting lagi juga faktor aktivitas fisik. Jadi diusahakan orang-orang yang mempunyai faktor risiko tersebut, apalagi mempunyai faktor keturunan demensia Alzheimer, itu diusahakan untuk senantiasa mempunyai aktivitas yang positif, yang aktif. Olahraga minimal sehari 30 menit selama 5 hari ya secara rutin. Ya kalau boleh dikatakan olahraga yang rekreatif ya, yang tidak kompetitif. Olahraga rekreatif itu seperti misalnya jalan sehat, jalan cepat, kemudian renang, bersepeda gitu ya. Tapi tidak untuk berusaha berkompetisi. Nah kemudian dalam agama Islam pun kita juga kita mempunyai trik-trik di dalam upaya pencegahan tersebut. Di antaranya kita membiasakan dengan belajar. Ya, kita sebagai orang yang beriman itu dituntut untuk senantiasa belajar. Jadi otak itu mempunyai prinsip use it or lose it. Kalau otak kita sering digunakan untuk belajar, maka sel-sel otak yang ada di dalam otak kita itu akan
berinteraksi dengan kuat, saling berhubungan, bersinap yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi misalnya kita belajar dengan menggunakan penglihatan kita, kemudian kita membaca, kemudian kita rutinkan secara berulang-ulang, nanti akan membuat otak kita senantiasa hidup. Aktivitas kita seperti membaca Al-Quran pun itu mempunyai pengaruh yang besar di dalam mewujudkan, mempertahankan daya ingat kita. Kalau misalnya kita ketahui bahwa di dalam kita membaca Al-Quran, kemudian kita menghafal Al-Quran, ya itu bisa mencegah kepikunan sampai sekian persen, ya mungkin bisa lebih dari 50%. Karena di dalam aktivitas kita membaca Al-Quran itu lebus temporal, terdapat pusat memori itu akan senantiasa dirangsang. Kemudian proses membaca, menulis, apalagi kita memperhatikan dengan makhrajnya, ya, dengan tajwidnya, dengan melafalkan itu akan menggerakkan berbagai potensi yang ada di otak, bagian-bagian otak. Ya, gerakan lidah kita, gerakan bibir kita, gerakan mata kita, pendengaran kita itu menempati berbagai macam tempat di otak kita. Sehingga nanti kalau kita sinkronkan dalam proses kita membaca Al-Quran itu akan menyebabkan jaringan otak yang sinap-sinapnya itu akan saling menguatkan. Bagian depan, bagian samping, kalau bagian belakang itu bagian penglihatan itu akan aktif. Apalagi kalau itu terus tiap hari diulang-ulang terus. Jadi kita rutinkan. Nah ini sangat berpotensi sekali untuk bisa membantu mencegah demensia. Kemudian di dalam Islam pun kita juga dianjurkan untuk silaturahmi, bersosialisasi. Nah, salah satu ciri dari orang demensia itu dia lebih suka menyendiri. Jadi tidak mau bersosialisasi. Dan ini akan, kalau orang yang sudah tidak mau bersosialisasi, akhirnya yang dimana di situ tidak ada interaksi dengan orang lain itu akan memudahkan demensia itu akan semakin memberat. Ya, kalau demensia Alzheimer itu kan dari hari ke hari semakin memberat. Tapi kalau kita biasakan dengan silaturahmi yang baik, yang kita rutinkan, seperti kalau misalnya kita ngaji seminggu sekali, kemudian ditambah dengan ada pertemuan kelompok dan sebagainya, kita akan semakin, otak kita akan semakin hidup. Kita juga dalam agama Islam juga dituntut senantiasa husnudzon, ya, berpikiran positif. Dan ini akan membantu kita untuk menghindari stres, ya. Kalau kita berpikiran negatif mungkin akan timbul stres. Di mana stres itu akan muncul namanya hormon kortisol yang dia akan berpotensi untuk menaikkan kadar gula darah, nanti akan menyebabkan diabetes, dan ini risiko vaskuler yang sangat potensial menyebabkan demensia. Sehingga kita kalau senantiasa berpikiran positif, maka kita akan senantiasa bahagia, qanaah dan ikhlas selalu, dan membuat hormon yang muncul justru yang hormon yang baik, yaitu endorfin kita, ya. Kemudian beraktivitas, ya, beraktivitas. Jadi kita senantiasa menggerakkan seluruh potensi bagian tubuh kita itu kita gerakkan. Entah itu pada saat kita berjalan, termasuk dalam kita berjalan sambil tersenyum, itu juga suatu aktivitas dari wajah kita yang itu juga kalau kita tersenyum berarti kita dalam kondisi bahagia, maka akan menghindarkan kita, meminimalkan untuk terjadinya demensia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan demensia. Mungkin nanti bisa diperluas dengan pertanyaan. Ya. Baik pemirsa, kami persilakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun WA di 08112553.000. Kalau tadi disebutkan ya dok, dari lupa apa kelupaan. Apakah itu bisa mengenai atau menjangkiti yang usia produktif, yang kalau dilihat itu belum patut lah kalau dia demensia. Bisa nggak potensi itu? Ya, bisa saja. Jadi namanya kan kita kenal namanya manusia itu tepat lupa dan salah, ya. Tapi tentunya ringan dan beratnya lupa itu ya disesuaikan kan dengan umurnya. Kalau semakin tua ya mungkin lupa-lupanya lebih banyak. Tapi kalau
masih muda kok sering lupa, ya hati-hati. Karena ada yang namanya demensia lupus temporalis yang banyak menjangkiti usia-usia yang lebih muda. Tapi mudanya di sini biasanya antara 50 sampai 60. Kalau yang demensia Alzheimer tadi di atas 60 atau di atas 65 ya. Jadi kalau mudanya misalnya usia 40, 30 itu sebenarnya istilahnya bukan lupa dalam arti suatu penyakit, yang mungkin masih wajar asal lupanya itu tidak terlalu sering gitu. Ya misalnya lupa menaruh kunci tapi tiap hari lupa terus apalagi untuk mengingatnya susah lah, itu mental itu ya. Ceroboh. Makanya kita itu sebagai manusia itu jangan sampai mengatakan wah saya itu gampang lupa, nanti lupa betul. Makanya kita harus tanamkan pada diri kita, oh ya saya itu bukan lupa tapi mungkin saya tidak ingat. Kita mengatakan diri kita itu kayak menghipnoterapi diri sendiri. Saya tidak ingat menyimpan kunci di mana gitu. Baik. Nampaknya ada yang ingin bergabung, kami persilakan di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Bisa diperhatikan ya koneksinya. Kalau sudah terhubung kami persilakan langsung. Baik, kita lanjutkan ya dok ya. Jadi bisa nggak misalkan suatu benturan gitu sedemikian rupa gitu, sehingga bisa ke arah itu? Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan yang demensia Alzheimer itu memang penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Tapi ada yang demensia mungkin karena dipicu oleh suatu penyakit, ya misalnya suatu benturan di kepala, di mana kalau benturannya itu menyebabkan suatu terganggunya aliran darah yang ke pusat-pusat, ya, pusat-pusat misalnya tadi ada pusat eksekutif, pusat bahasa, pusat memori. Kalau itu terganggu, ya nanti gejalanya hampir mirip. Nanti kalau misalnya itu terus berlanjut dan tidak ada suatu rangsangan upaya untuk memperbaiki, ya nanti jadi demensia. Gitu. Jadi harus ada upaya. Oh ini kalau saya kena benturan, nah bagaimana cara? Apa yang kira-kira terganggu? Mungkin ngomongnya agak susah-susah, nah coba latihan dirangsang terus untuk. Jadi harus ada semacam tekad kuat ya untuk melawan itu ya. Jadi nggak bisa pasrah-pasrah aja ya. Baik pemirsa, kita akan kembali nanti di segmen berikutnya yang kedua. Kami persilakan Anda bisa siapkan pertanyaan, silakan di line telepon 02716793000 ataupun WA dan di SMS kami di 081125533000. Tentunya setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Kami persilakan yang ingin bergabung di line telepon, kami buka kembali di 02716793000, SMS ataupun WA kami di 081125533000. Kami persilakan terlebih dahulu di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini dok, yang saya tanyakan, yang pertama, saya tuh juga sering lupa. Begini contoh lupanya, apabila saya mau mengambil sesuatu ke tempat sesuatu begitu, misalnya mau ambil apa, tadinya ingat ke kulkas misalnya, nyampe di depan pintunya itu lupa, tapi setelah kita balik ke asalnya, setelah balik saya ke tempat semula, saya balik lagi ke depan pintu kulkas itu baru ingat begitu. Jadi saya ulang begitu baru ingat. Itu yang pertama. Terus kadang gini, apabila sholat dok, kalau sholat itu sholat lail, kadang saya tuh saya tadi udah sujud 2 kali apa udah 1 kali, saya begitu sering lupanya seperti itu. Kemarin udah dikasih saran sama dokter Amrullah untuk mandi setiap pagi. Iya, saya tetap mandi setiap mau sholat, tetap mandi pagi. Tapi kadang-kadang masih suka lupa begitu. Nah itu yang saya tanyakan begitu dok. Terus untuk yang kedua dok, saya tuh waktu dulu itu sebelum kena kecelakaan, sebelum ketabrak itu, saya gini dok, ini PR dari Al Ustadz Saifullah untuk menanyakan sama dokter. Saya tuh gini,
tabrakan, sebelum tabrakan itu saya sering sakit kepala. Sakit kepala itu sebelah kiri itu kepala sering nyeri banget. Nah, waktu itu saya kepala juga kebetulan nyeri. Nah, setelah ketabrak itu, tapi alhamdulillah nggak apa-apa dok. Tapi kena benturan kaget, tapi saya nggak jatuh, kepala nggak jatuh, badan nggak jatuh, semua nggak jatuh dok. Cuma kaget aja. Akhirnya kepala saya itu sembuh dan sampai sekarang ini belum kambuh-kambuh lagi. Biasanya sering kambuh sakit kepala sebelah kiri. Nah, itu yang seperti itu gimana dok untuk saraf saya apa ada gangguannya apa seperti apa, mohon solusinya dan penjelasannya. Terima kasih atas solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri di Pacitan, ya moga-moga sehat-sehat selalu ya. Jadi kalau sering lupa atau lupa pada saat kita mau melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu, tiba-tiba lupa. Nah biasanya pada saat kita mau proses mengambil sesuatu, mungkin pikiran kita entah kemana. Nah, mungkin sebenarnya mau ngambil katakanlah kacang panjang di kulkas, terus pikirannya masih ingat dengan kejadian yang sebelumnya. Nah itu akan istilahnya menumpuk ingatan atau yang akan kita tuju, sehingga tertutup begitu nanti kita sampai ke tujuan, oh ya lupa. Karena selama proses kita datang ke kulkas itu mungkin pikiran kita mikir yang lain gitu. Coba kalau misalnya ini kita latih, begitu kita mau niat mau ngambil, katakanlah mau ngambil di kulkas, mengambil daging atau bakso di situ ya ada yang diingat saya mau ngambil bakso di kulkas, terus saya mengambil bakso di kulkas, ingat terus. Nah ini untuk melatih supaya nanti pas kita sampai di tujuan itu tidak lupa dengan apa yang kita tuju. Tapi sebenarnya kalau hal seperti itu bukan lupa penyakit, ya mungkin lupa-lupa terkait dengan masalah umur juga bisa, karena masih bisa mengingat, jadi masih bisa merecall, jadi ingatan itu masih bisa diambil lagi. Oh iya tadi saya itu mau ke kulkas, mau ngambil ini, mau ngambil bakso misalnya, mau ngambil sayur ini, ya itu ingat kembali. Itu kan sebenarnya masih normal, karena kita masih bisa merecall kembali apa yang ingin kita tuju tersebut. Atau misalnya pas lagi sholat gitu. Nah, kadang-kadang yang bikin kita lupa, ini saya sudah berapa rakaat itu karena selama sholat itu pikiran kita kemana-mana. Sehingga akhirnya kita lupa, ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat atau jangan-jangan udah 4 rakaat. Nah itu lupa karena selama proses menjalankan sholat itu pikiran kita tidak konsentrasi. Nah itu yang dikatakan konsentrasi kita itu terganggu, yang menyebabkan akan menumpuk tujuan kita, menumpuk yang ingatan kita yang mau kita harapkan itu apa, jadi tertutupi dengan pikiran-pikiran yang lain. Nah itu mungkin caranya Ibu ya coba aja belajar untuk konsentrasi. Saya mau ngerjakan ini ya konsentrasi kita ke itu ya, atau ya memang kalau sering terjadinya berkali-kali ya dicatat aja ya. Itu satu. Terus yang kedua terkait dengan tadi, sebelum kecelakaan sering sakit kepala, begitu kecelakaan, tapi ini bukan terbentur ya, kepalanya bukan terbentur hanya karena kaget, oh tiba-tiba nyeri kepalanya hilang. Nah ini mungkin memang istilahnya bisa saja pada waktu dulu sebelum kejadian itu memang ada bagian otak yang istilahnya terangsang untuk menimbulkan nyeri, sehingga begitu ada kondisi kaget atau kondisi yang beda ya, misalnya atau mungkin kesiram air hangat atau mungkin ya itu memang ada suatu perubahan dari listrik otak di situ yang justru dia akan menghilangkan gangguan yang semula menyebabkan nyeri kepala tersebut. Ya alhamdulillah kalau itu terus nyeri kepalanya jadi sembuh, ya bukan berarti itu nanti setiap orang nyeri kepala harus dibuat kaget dulu ya, belum tentu. Karena memang prosesnya kan juga bisa saja beda. Iya. Artinya kondisi itu justru malah bukan membuat otak jadi masalah, tapi justru malah membaik. Jadi sistem aliran darahnya jadi baik, otaknya jadi kendor, longgar ya, jadi sehingga nyeri-nyeri itu akan berkurang.
proses inflamasinya itu akan berkurang. Gitu mungkin ya Bu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan Dok yang ada di WA. Mohon pencerahannya, bagaimana cara mencegah terjadinya demensia di masa tua, Dok? Kalau dari makanan, apakah ada yang dipantang atau yang dianjurkan demikian? Ya. Jadi kalau kita mau mencegah demensia itu memang bagusnya dari awal ya, dari muda. Karena proses kejadian orang yang sudah demensia pada usia 65 tahun, 60 tahun, itu sebenarnya proses itu sudah terjadi usia 30-an, 30, 40 itu sudah mulai terjadi. Jadi kalau misalnya orang yang sudah demensia, itu mungkin dulunya waktu usia 30-40 itu sudah mulai banyak hal-hal yang bisa menyebabkan demensia. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau mencegah, memang bagusnya di usia muda, 30-40 itu. Jadi kita biasakan otak kita itu senantiasa kita gunakan. Ya tadi yang saya sampaikan tadi, ya untuk belajar. Belajar itu bukan berarti terus berpikir berat sehingga kita kepala masih pusing, bukan. Jadi ya kita gunakan misalnya untuk membaca. Membaca itu membaca dengan senang hati. Ya, jadi membaca dengan ikhlas ya. Kalau kita misalnya belajar Al-Quran itu kan kalau kita datang ngaji ya mungkin awalnya kepaksa, tapi harus dibuat kita senang. Membaca, memperhatikan, terus gunakan telinga kita mendengar. Kalau kita menghadiri suatu kajian itu kan kita nggak hanya sekedar membaca tapi juga mendengarkan. Suatu saat nanti disuruh buka Al-Quran, kita buka, kita baca. Nah itu suatu proses belajar. Dan itu harus kita lakukan terus-menerus belajar. Dan belajar pun mungkin ya kita harus mungkin belajar yang lain. Mungkin belajar sesuatu yang baru. Misalnya cara memasak ya. Sekarang kan ada yang cara masak, saya mau masak nasi goreng model ini. Nah itu kan bagaimana nyampur bumbu-bumbunya itu berpikir. Kemudian belajar misalnya tanam-menanam, berkebun, itu juga sangat bagus untuk melatih otak kita. Kemudian kita diskusi, komunikasi dengan sesama teman-teman kajian atau teman sejawat yang lain, itu sebenarnya juga proses belajar yang mengaktifkan otak kita. Jadi intinya bahwa kita itu, otak kita harus senantiasa aktif, kita gunakan terus-menerus, ya kecuali kalau tidur ya, bahkan mungkin dalam posisi tidur pun otak kita itu nggak berhenti ya, tapi tetap terus bekerja. Walaupun kita nggak mikir, tapi otak kita bekerja. Kemudian kita biasakan untuk senantiasa berpikir positif. Nah nanti kalau kita ada kesempatan waktu lagi, mungkin dengan latihan otak, senam otak. Ada berbagai macam gerakan-gerakan yang bisa. Mungkin di YouTube itu banyak tuh gerakan-gerakan senam otak ya. Menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri itu supaya bisa bekerja bergantian. Kalau katakanlah tangan kita itu menunjukkan sini, nanti ganti sini juga begini. Nah, gini. Nah, jadi bergantian, di mana memfungsikan otak kanan dan kiri itu secara bergantian dan dengan gerakan yang sama. Itu juga melatih otak kita. Di samping itu mungkin juga perlu kita kalau misalnya Bapak tadi ya itu bekerjanya banyak di kantor, di depan laptop, komputer dan seterusnya, kita alihkan pandangan kita untuk melihat sesuatu yang beda dengan itu. Kalau di laptop kan dengan cahaya gini kan membosankan, kita harus mungkin melihat ke suatu pemandangan yang hijau, yang menyegarkan, di kebun, di taman dan sebagainya, itu akan membuat otak kita jadi fresh. Nah itu berbagai cara upaya untuk pencegahan, dan ini harus kita lakukan sedini mungkin ya, jangan sampai nunggu nanti kalau udah lupa, jangan ya. Nanti kalau udah lupa 65 tahun itu untuk mencegahnya memang agak berat ya, harus ekstra. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Suprapto di Muko-Muko. Usia 66 tahun Dok, olahraga jenis apa yang sesuai dengan usia saya sedemikian Dok? Ya, olahraga yang baik untuk usia 66 adalah yang pertama, olahraga yang disukai. Pak Prapto apa misalnya?
Tapi tentunya olahraga itu nanti harus disesuaikan dengan kondisi fisik ya. Jadi olahraga itu sesuai dengan umur, lakukan dengan teratur dan terukur. Jadi lakukan kalau udah usia 66 itu ya mungkin olahraga yang rekreatif, yang tidak kompetitif, yang bukan untuk mencari menang, mencari juara, mencari kita harus mengalahkan dan sebagainya. Tapi olahraga yang bisa membuat kita terhibur, rekreasi ya, misalnya jalan santai atau mungkin agak sedikit cepat, jalan cepat pagi-pagi. Jadi kalau jalan pagi-pagi mungkin kita melewati suatu tempat yang asing, yang berbeda-beda, itu juga bisa membantu menyehatkan otak kita, karena di situ kita akan menikmati berbagai input untuk mata kita yang bisa nanti diolah di otak, yang bagus untuk kesehatan otak kita. Olahraganya yang ritmenya teratur, yang menyenangkan, yang membuat kita dengan olahraga itu senang. Dan kita lakukan secara teratur, misalnya setiap hari 30 menit per hari itu. Ya, jadi dengan ritme yang teratur, tidak terlalu ngoyo. Minimal kalau misalnya kita sudah merasa berkeringat itu, saya kira untuk metabolisme ke tubuh kita sudah cukup bagus. Ya, jadi lakukan olahraga yang disukai apa, yang dengan senang, ya kita ngerjakan dengan senang hati, dan bukan yang sifatnya kompetitif, tapi yang rekreatif. Gitu. Ya, baik. Masih ada kesempatan berikutnya, Dok, dari Ibu Yatmi di Semin. Jari-jari tangan suami saya, Dok, kaku, tapi tidak sakit. Yang demikian bagaimana, Dok? Kaku tidak sakit ya. Biasanya kalau kaku misalnya ada suatu peradangan. Jadi kalau sakit itu biasanya ada suatu proses peradangan ya, radang sendi atau artritis ya. Atau kalau misalnya kaku tanpa nyeri itu mungkin ya ibaratnya minyak sendinya mungkin sudah mulai menipis atau kering ya. Jadi istilahnya kalau gampangnya itu mengalami satu pengapuran ya, kaku jadi. Atau mungkin kakunya bisa jadi mungkin jarang digerakkan, atau kondisi lingkungannya mungkin yang cukup dingin ya bisa saja menyebabkan kekakuan. Ya, jadi kalau misalnya kekaku sampai menimbulkan kaku dan nyeri, itu berarti ada suatu peradangan ya, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Ya biasanya kalau persendian dan itu tulang-tulang ya ke dokter ortopedi atau penyakit dalam di situ. Ya nanti biasanya dilacak kira-kira apa yang menyebabkan, atau mungkin ada penimbunan asam urat ya. Atau memang nanti kalau misalnya benar-benar kaku, itu nanti di ronsen. Biasanya nanti kalau sudah ronsen itu persendian sudah menyempit, antara tulang dengan tulang ketemu, itu ya hanya bukan sekedar kaku, mungkin kadang-kadang ya timbul nyeri-nyeri. Saya kira itu. Baik. Baik pemirsa, masih ada kesempatan, kami persilakan bisa bergabung kembali di 0271 6793000, SMS ataupun di WA di 08 11 255 3000. Baik, Dok, masih ada kesempatan. Tadi sudah disebutkan apa? Jadi kita tetap harus berperilaku, misalkan berpikir atau belajar begitu ya, Dim. Tidak bisa untuk tiba-tiba ini sudah purna tugas, sudah pensiun, santai, nggak usah mikir-mikir gitu. Nah, apakah yang kayak semacam ngalir aja tanpa beban, tidak seaktif dulu waktu masih bertugas gitu, berpotensi nggak itu nanti lama-kelamaan jadi tidak kreatif, tiba-tiba tidak reaktif. Biasanya kalau ada telepon langsung bergegas gitu, tapi ini karena nggak ada tantangan terus tiba-tiba slow gitu. Punya potensi nggak nanti di usia tahun 65, 70, 75 gitu? Ya, jadi kalau misalnya orang yang waktu mungkin masih aktif sebagai pegawai, kemudian tiba-tiba udah pensiun atau udah merasa tua, terus mungkin berpikir, saya sudah tua, mau ngerjakan apa, yang penting menikmati hidup, tidak ada suatu mau belajar dan sebagainya, ya memang berpotensi menjadi demensia, apalagi kalau ditambah dengan adanya faktor risiko. Misalnya sudah tua, malas berpikir, tensinya tinggi, atau dengan diabetes, malas gerak dan sebagainya, nah itu nanti berpotensi menjadi demensia. Makanya kalau kita berprinsip sekarang justru semakin tua itu otak kita itu harus semakin aktif,
bukan berarti diforsir, tapi harus tetap dipakai untuk berpikir, belajar, menganalisis, atau mungkin melatih otak kita itu untuk ada suatu latihan-latihan ya, senam-senam otak dan sebagainya kita ikutin. Jadi kita tetap harus berusaha untuk mengaktifkan terus otak kita. Karena sinyal antara sel-sel saraf dengan yang lain yang saling berhubungan itu harus kita aktifkan terus. Sebab kalau misalnya kita malas berpikir, apalagi terus malas sosialisasi, di rumah aja nonton TV, nonton sinetron, nggak mau serawong dan sebagainya, keluar nggak mau ngaji dan sebagainya, ya di rumah nggak mikir, ya lama-lama bisa jadi pikun. Jadi harus tetap aktif gitu. Ya. Kalau pergaulan tadi bersosial. Apakah yang diikutin circle-nya itu juga menentukan? Misalkan ini senior semua nih, bahkan lebih senior dari yang bersangkutan, atau saya harus ke yang setara atau yang agak lebih muda biar tetap awet? Ya, itu sebenarnya kalau untuk masalah yang diikuti mau yang muda yang tua itu enggak ada masalah, tapi justru isi dari pertemuan itu yang harus gitu. Kalau misalnya pertemuannya cuma mungkin menjelek-jelekan orang, ini membuat kita jadi berpikiran jadi negatif terus, ya akhirnya mungkin membuat kita masih jadi stres. Apalagi kalau misalnya terus kita sampai diolok-olok, diejek dan sebagainya, maunya bersosialisasi, depresi, tapi justru malah menyebabkan depresi. Nah, kalau misalnya sekarang kontennya kita bertemu, kemudian kita diskusi, gimana menanyakan kabarnya, sambil mengingat mungkin namanya, di dalam kita omongan terus mengingat-ingat, dulu teman gini nih, terus kita berpikir, ini guru saya dulu yang gini, yang suka ngasih saya nilai baik itu, yang mana ya? Yang sakit itu kita tengok. Ada suatu ide-ide di mana kita terus melakukan suatu yang baik, yang manfaat. Ya, dari pertemuan itu dengan sosialisasi itu suatu bentuk kerjasama yang baik itu akan menimbulkan suatu kreativitas. Jadi justru nggak masalah mau ketemu dengan yang masih muda atau yang lebih tua, tapi materi dari pertemuan itu yang kualitasnya yang penting gitu. Ya, baik. Satu lagi terakhir di line telepon kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, silakan di line telepon, kami tunggu di sesi-sesi terakhir ini. Tadi sudah menunggu beberapa saat. Kami persilakan kembali di 02716793.000 secara singkat, silakan. Belum jadi ya. Ya, baik Dok, kalau begitu kita akhiri di sesi kali ini. Apa yang bisa disampaikan untuk mengantisipasi terutama yang muda, karena biasanya kan muda kan suruh mengantisipasi untuk hari tua kan kadang masih rasa-rasa ngapain nggak ada kenapa-napa gitu. Silakan Dok. Ya, jadi kalau kita ingat di Al-Quran di surat An-Nahl ya, surat ke-16 ayat ke-70 itu, majuraddu ilal ardali umur. Jadi nanti manusia itu akan Allah kembalikan, ya, kembali kepada usia yang serendah-rendahnya. Tapi itu tidak semua, artinya hanya sebagian. Dan sebagian itu mestinya itu sesuai dengan pilihan kita. Makanya kita nanti di dalam kehidupan kita jangan sampai kita seakan-akan nanti ya Allah saya pengen jadi pikun gitu. Walaupun kita nggak ngomong secara lafalnya kita pengen pikun, tapi perbuatan yang kita lakukan justru mengarah ke pikun. Ya nanti Allah akan memudahkan ke pikun. Makanya kita sebagai orang yang beriman, yang kita masih aktif, coba kita gunakan otak kita semaksimal mungkin dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan untuk aktivitas sel-sel otak kita agar terus bertumbuh. Kita nggak usah khawatir masalah mungkin ada faktor keturunan dan sebagainya. Mungkin faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti usia semakin tua. Kalau semakin tua kita selalu bersosialisasi, senantiasa belajar, kemudian dengan olahraga yang cukup, makanan yang bergizi dan sebagainya, insya Allah akan terjaga kesehatan otak kita. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Dok atas materinya. Sekiranya nanti ada lanjutannya kami nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita di siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.